Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معاشر muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ustaz Abdurrahman malam ini berhalangan hadir, maka kami menggantikan posisi beliau untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Seperti biasa, setiap kali kita mengganti pengajian, maka insya Allah kita akan isi atau kita kaji hadis-hadis Nabi SAW yang tercantum atau terangkum di dalam buku Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita pada beberapa hari yang lalu telah membahas hadis yang kedua, yaitu hadis iman, Islam dan ihsan, dan kita telah menyelesaikannya. Kemudian hadis yang ketiga tentang masalah rukun Islam, ya. Islam dibangun di atas lima perkara, syahadat, persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah, menunaikan salat atau mendirikan salat, menunaikan zakat, serta berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Kita langsung saja ke hadis yang keempat, karena hal ini penting sekali untuk kita bahas, mengenai tentang bagaimana tahapan penciptaan manusia serta amalan terakhir manusia yang menyebabkan dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dirinya termasuk penghuni surga ataupun sebaliknya termasuk penghuni neraka? Al-hadis ar-rabi', kami baca dulu hadisnya. Al-hadis ar-rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Rasulullah adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Ini adalah satu ungkapan dari sahabat beliau, satu pengakuan dari sahabat beliau bahwasanya beliau adalah sosok manusia yang jujur dan terpercaya, as-sadiq al-masduq. Apa perkataan Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya masing-masing dari kalian akan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai sebuah nutfah.
Nutfah ini adalah air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari air mani ini akan jadi alaqah. Alaqah ini adalah segumpal darah. Mithla dzalik. Selama itu juga, yaitu selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah jadi alaqah, segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging. Mithla dzalika, yaitu selama 40 hari lah. Tsumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian Allah mengutus kepada ini segumpal daging ini seorang malaikat. Fayamfuhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan kepadanya roh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 kalimat. 4 kalimat. Bikas dirizkihi, untuk mencatat rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, syakiyun am sa'idun, dia termasuk golongan orang yang bahagia atau golongan orang yang sengsara. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya ini, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tiada Tuhan, yang tiada zat yang berhak disembah selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya masing-masing di antara kalian ada yang melakukan seperti perlakuan penduduk surga. Ada yang beramal seperti amalan penduduk surga. La ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sampai dikatakan karena saking dia itu sering kali melaksanakan amalan-amalan ahli surga, sampai antara dia dengan surga ini hanya sebatas sehasta saja. Sehasta ini dari tangan kita sampai siku, sampai ujung jari kita. Itu sehasta. Jadi dekat sekali. Karena saking seringnya orang ini melakukan amalan penduduk surga, sampai dikatakan jarak dia dengan surga itu cuma sehasta. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan lain kepadanya. Ketentuan lain atau kitab lain kepadanya. Atau dalam bahasa kita takdir lain. Allah menentukan takdir lain. Faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka di akhir hayatnya dia melakukan satu perbuatan penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Ini mungkin perlu pengkajian ya, sebentar lagi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi ahlin nar. Kemudian ada sisi seseorang yang lainnya. Ada seseorang di antara kalian beramal atau melaksanakan satu amalan ahli nar, amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sampai jarak antara dia dengan neraka ini cuma sehasta. Fayasbiqu alaihi kitab. Kemudian ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendahulunya. Kitab Allah mendahului dia. Faya'mal bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan penduduk surga sehingga dia berhak untuk memasuki surga. Ada sisi yang bertentangan dalam dua orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama, salah satunya Al-Imam An-Nawawi, sebagai hadis usul, sebagai hadis pokok yang memuat akan beberapa hal di dalam masalah agama kita. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa takwilul janin fi batni ummi wa khalqihi yakunu ala marahil. Bahwa sesungguhnya pembentukan janin di dalam perut ibu, ya, pembentukan janin manusia di dalam perut ibunya
itu melalui beberapa tahapan. Di sini dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW ini sedikitnya ada 3 tahapan. Pertama, yaitu tahapan 40 hari pertama sebagai nutfah. Nutfah ini adalah air mani. 40 hari pertama ini kalau sudah jadi, maka air mani ini akan menjadi nutfah, akan merasakan kehamilan seorang ibu. Kemudian summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari akan berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Akan berubah menjadi segumpal darah. Selama 40 hari dia bertahan. 40 hari yang kedua. Kemudian 40 hari, menginjak 40 hari yang ketiga, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari yang ketiga, dari segumpal darah ini menjadi segumpal daging. Sampai bertahan selama 40 hari. Jadi kalau dihitung masanya, kira-kira selama 120 hari, 40 kali 3 ya. Itu janin itu akan menjadi segumpal daging. Sudah mulai membentuk. Maka tatkala sudah mulai membentuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk apa? Untuk meniupkan roh di dalamnya. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya ini, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ruh." Kemudian setelah masa 120 hari diutuslah malaikat kepada si cabang bayi ini untuk meniupkan ruh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa hal bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dan para imam yang lain juga mengatakan, waqad dzakarallahu ta'ala fi kitabihi fi iddati mawadi' taqallubul janin fi hadhil atwar. Hadis ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa masalahnya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, jika engkau merasa ragu terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari air mani. Tsumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, kemudian dari mudghah, yaitu segumpal daging. Baik itu segumpal daging yang telah terbentuk ataupun yang belum terbentuk. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian kebenaran masalah ini, yaitu kebenaran masalah hari kebangkitan. Ini adalah satu dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa? Mengenai proses terciptanya manusia. Proses terciptanya manusia dalam beberapa fase. Wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma, dan kami menetapkan di dalam rahim ibu-ibu kalian ma nasha, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, ila ajalin musamma, menurut waktu yang telah ditentukan. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwa manusia melalui beberapa tahapan penciptaan. Memang sebelumnya Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya langsung. Bukan melalui perantara air mani, tapi dengan tangannya langsung melalui tanah liat. Maka setelah Adam baru hari ini melalui proses yang seperti yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan kepada kita bahwasanya manusia ini diciptakan melalui beberapa tahapan, melalui beberapa fase. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya tentang Nuh alaihi salam, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dalam beberapa tahapan atau dalam beberapa fase. Ini adalah satu dalil yang menyebutkan bahwa memang tahapan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tahapan. Bukan langsung muncul begitu saja. Bukan langsung muncul begitu saja. Ada beberapa tahapannya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ya, melalui tahapan-tahapan ini mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menceritakan tahapan-tahapannya ini. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang kita baca tadi nampak bahwa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh ke dalam janin yang sudah hampir jadi ini, itu berarti setelah masa 120 hari, yaitu setelah fase yang ketiga. Jadi 40 hari pertama itu fase nutfah, yaitu fase air mani. 40 hari yang kedua itu adalah fase alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari yang ketiga adalah mudghah, yaitu segumpal daging. Nah, setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk meniupkan roh di dalamnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang di dalam sebuah hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sebuah hadis yang nampaknya itu berbeda dengan hadis ini. Nampaknya berbeda dengan hadis ini. Kalau dilihat dari masanya. Kalau hadis ini kita lihat bahwa masanya 40. Tapi ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ya bin Usaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW menceritakan hal yang lain. Apa hadisnya ini? Kita bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan di dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza marra bin nutfati sintan wa arba'una lailah." Jika nutfah sebuah atau mani ini ya telah melalui masa sintan wa arba'un, yaitu 42 lailah, 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat. Fasawwaraha, kemudian malaikat ini membentuknya. Wa khalaqa sam'aha, dan menciptakan pendengarannya. Wa basaraha, menciptakan penglihatannya. Wa jildaha, menciptakan kulitnya. Wa lahmaha, menciptakan dagingnya. Wa idhamaha, dan menciptakan apa? Tulang belulangnya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi." Malaikat ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, azakarun am unsa?" Orang ini yang engkau jadikan ini, apakah dia termasuk jenis laki-laki atau perempuan? Termasuk jenis laki-laki atau perempuan? Ini hadisnya. Fayubda au fayaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuai dengan kehendaknya. Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya. Wa yaktubul malak, kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Menulis, maksudnya menulis di sini adalah menulis yang seperti yang diberitakan tadi. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, malaikat ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Allah Subhanahu wa taala, ajaluhu, bagaimana ajalnya?" Fa yaqulu rabbuka ma syaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Itu adalah kehendakku." Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa yaktubul malak. Kemudian malaikat menulis lagi. Tsumma yaqulu ya Rabbi rizquhu. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini, rizkinya, wahai Rabb, rizkinya, bagaimana rizkinya? Maksudnya seperti itu. Fa yaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuai dengan kehendaknya. Wa yaktubul malak, kemudian malaikat menulis lagi. Tsumma yukhrijul malak bis-sahifa fi yadihi. Kemudian malaikat itu mengeluarkan satu sahifah, satu lembaran ya, fi yadihi, di dalam tangannya. Fala yazidul alama umiru wa la yanqus. Dia tidaklah menambahkan dan tidak mengurangi apa yang telah ditulisnya, sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya. Hadis ini secara sekilas ya kita memahami bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah masa 42 hari, 42 malam ya, Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus malaikat.
Jadi nampaknya hadis ini bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Ya. Bagaimana cara mengumpulkan hadis ini? Bagaimana cara memahami hadis yang seakan-akan bertentangan? Padahal di dalam hadis yang pertama tadi kita mengetahui bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk menulis, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan, ajalnya, rizkinya, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara, itu setelah masa 120 hari. Tapi di dalam hadis yang kita baca barusan, nampak bahwasanya Allah SWT mengutus malaikat cuma pada waktu 42 hari saja setelah ada nutfah, setelah ada air mani, kemudian Allah mengutus malaikat dan menulis sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memahami hadis yang seakan-akan bertentangan ini? Wa hadza yadullu ala anna tasfirul janin wa khalqi sam'ihi wa basarihi wa jiddi wa lahmi wa idami wal kitabah takunu fi awwalil arba'in as-saniyah. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu berkenaan menunjukkan bahwasanya taswirul janin, membentuk janin, ya. Kemudian membentuk janin, diberikan pendengarannya, penglihatannya, kemudian diberikan kulitnya, plus diberikan dagingnya dan tulang belulangnya, serta ditulis tentang ajalnya itu fi awalil arba'in, di 40 pertama, asalnya ke yang kedua, menjelang 40 yang kedua. Banyak sekali para ulama menjelaskan masalah ini. Kemudian kesimpulan dari perbedaan hadis yang kita baca tadi antara hadis pertama dengan hadis kedua, ada beberapa titik, ya. Yang pertama adalah bahwa hadis Ibnu Mas'ud yang kedua tadi, ya, yang pertama tadi kita sebutkan hadis Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwasanya prosesnya itu selama 120 hari baru diutus malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis rezekinya dan sebagainya, itu lam yata'arruf lil khalqi wat taswir. Jadi tidak membahas tentang penciptaannya. Bagaimana orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kulitnya, kemudian telinganya, pendengarannya, penglihatannya dan sebagainya. Jadi tidak membahas masalah ini. Tetapi hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Usaid ini menjelaskan masalah ini. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ya, jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ini dari segi apa? Dari segi sisi penciptaannya. Kemudian yang kedua, ittafaqal hadisan fi isti'dzanil malak rabbahu subhanahu fi taqdiri sya'nil maulud fi khilal dzalika. Dua hadis yang kita baca tadi bersepakat bahwasanya para malaikat yang ditugaskan atau yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis rizki, menulis ajalnya, menulis apakah orang ini termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara dan sebagainya, atau menulis apakah orang ini termasuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, ini semuanya didahului dengan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ada izin dari Allah kemudian mereka menulis. Jadi mereka tidak menulis begitu saja, tidak menulis atas kehendaknya saja. Jadi tetap mereka cuma menulis saja. Tetapi yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan rezekinya, kemudian menentukan ajalnya, apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun yang sengsara, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman malaikat hanya menulis saja. Kemudian di dalam nukta yang ketiga, ya, titik yang ketiga, bahwa hadis Hudzaifah yang kedua tadi yang kita baca itu berkenaan dengan proses penciptaan manusia secara terperinci, setelah adanya mani kemudian diciptakan pendengaran, penglihatan dan sebagainya, ini secara terperinci. Tapi di dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini tidak terperinci. Hanya diberitahukan bahwasanya proses penciptaan manusia itu terdiri dari 3 fase, 3 marahil, ya. Ada fase nutfah, ya, fase air mani, kemudian fase segumpal darah dan fase segumpal daging. Ini diceritakan secara global saja. Jadi
Tidak ada hal yang bertentangan antara dua hadis yang sama-sama sahihnya ini. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, ya, hal yang keempat atau titik yang keempat yang dapat kita pahami dari dua hadis ini bahwa al-kitabah takunu marratain. Jadi menulis tulisan untuk manusia ini terjadi selama dua kali. Artinya dua kali gimana? Jadi setelah malaikat ini minta izin, kemudian mereka menulis. Marratan inda intiqalil janin minan nutfah ilal alaqah lintiqali ila turid dam. Jadi kali pertama ditulis oleh para malaikat itu ketika janin, ya, air mani ini menjadi alaqah. Yaitu menjadi segumpal darah. Kemudian tulisan yang kedua, ketika alaqah, segumpal darah menjadi apa? Menjadi segumpal daging. Ini yang kita pahami dari dua hadis yang semakna dalam hal ini. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita meneliti dua hadis yang sama-sama sahihnya ini, ternyata tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ya, memang nampaknya kita pahami kalau kita terjemahkan secara terlek, nampaknya ada pertentangan. Loh, kok Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus malaikatnya setelah ada janin? Padahal di dalam hadis yang pertama itu setelah melalui beberapa fase sampai 120 hari dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh para ulama rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang berikutnya dari hadis yang kita baca tadi adalah tentang hikmah. Apa hikmah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan beberapa tahapan ini, beberapa fase ini. Al-hikmah atau hikmatullah fi kaunil janin yamurru inda khalqi bihadhil marahil. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fase sekarang ini? Kok tidak langsung saja ketika diciptakan langsung jadi begitu saja? Para ulama mengatakan li'alla yatadarrul supaya ummi, ya, ibu yang mengandung kita ini tidak keberatan ketika mengandung kita. Jadi ada masanya. Kalau kita tidak bisa membayangkan, masyaallah muslim, seandainya kita tidak bisa membayangkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan kita, begitu saya muncul langsung tanpa ada proses yang sedemikian rupa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ini. Bagaimana sakitnya ketika itu seorang ibu, manakala kalau seandainya tidak ada proses yang begitu, kemudian Allah langsung menciptakan manusia di dalam rahimnya ibu seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, ini adalah salah satu hikmah yang dikandung dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan proses-proses yang sampai 120 hari. Wa illa fa inna Allah qadirun ala jam'i khalqihi fi lahdatin. Tapi yang harus kita yakini, yang harus kita imani bahwa tetap Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, maka akan terjadi. Terjadi maka terjadilah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, proses penciptaan ini lagi kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah kita manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seorang ibu manakala dia mengandung bayinya. Makanya dibuat fase-fase yang sedemikian rupa ini. Itu pelajaran yang kita dapat ambil dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang berikutnya, anna hunaka malakan muwakkalan bil ajinnah. Ternyata di dalam hadis ini disebutkan bahwa ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk pergi atau untuk menginterogasi janin. Jadi menentukan janinnya. Janin ini apakah termasuk laki-laki atau perempuan? Janin ini apakah bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara? Ternyata ada malaikat yang diutus kepada janin, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus malaikat kepada janin ini.
Waqad sabaqa anna al-malaika lahum wadha'if muta'addidah. Kita mengetahui bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala mempunyai wazifah, mempunyai tugas yang banyak sekali. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk memberikan wahyu, yaitu malaikat Jibril dan sebagainya. Kita sebagai seorang muslim ya harus mengimani bahwasanya malaikat ini ada yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengimaninya secara mujmal, para malaikat yang tidak kita ketahui namanya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita mengimaninya secara tafsil beserta pekerjaan-pekerjaan mereka sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya dan diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini iman kita kepada para malaikat. Jadi para malaikat ini banyak ya. Malaikat Allah ini banyak. Di samping-samping kita ini terdapat malaikat kita yang siap mencatat amalan kita, yang siap membaringi kita. Bahkan ada malaikat-malaikat yang senantiasa menolong kita atau menolong orang-orang mukmin. Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam pengajian Rabu pagi tadi, bahwa salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menjaga mereka, untuk menjaga kaum mukminin dari godaan-godaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang berupa setan. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita imani bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali dan mereka mempunyai tugas-tugas ya. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah membantah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian pelajaran berikutnya ma'asyiral muslimin, annal janin idza nufikhat fihi ruh fa innahu la yahilu isqatuhu. Bahwa janin, sebuah janin, jika telah ditiupkan roh kepadanya, maka tidak boleh bagi kita untuk menggugurkannya. Ini perhatian bagi ibu-ibu ya. Kalau sudah ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh digugurkan. Kalau digugurkan berarti pembunuhan ini. Ya, ini termasuk di dalam pembunuhan. Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ini termasuk wa'dul banat, yaitu membunuh anak yang tidak bersalah. Li'annahu asbaha nafsan. Kenapa kok tidak boleh dibunuh, tidak boleh digugurkan janin yang telah ditiupkan roh ke dalamnya? Li'annahu asbahu nafsan, karena janin pada waktu itu telah berubah menjadi apa? Seorang manusia, mempunyai nafas. Mempunyai kehidupan. Wa qatlun nafsin ma'sumah bi ghairi haqqin muharram. Padahal di dalam agama kita dijelaskan bahwa membunuh jiwa yang tidak bersalah ini dilarang di dalam agama kita. Membunuh jiwa yang tidak bersalah dilarang dalam agama kita. Kalau kita menggugurkan janin ya, menggugurkan janin yang ada di rahim ibu, ketika janin itu telah ditiupkan ruh, sama saja kita telah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ini adalah salah satu jarimah, salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qabla nafsihi, adapun sebelum ditiupkannya ruh, apa hukumnya? Nah, ini. Bagaimana kalau janin tersebut sebelum ditiupkannya ruh, kemudian ada seorang ibu ingin menggugurkannya? Apa hukumnya? Fihi khilaf. Para ulama berbeda pendapat dalam mencikapi hal ini. Ada di antara mereka yang mengatakan tidak boleh, ada di antara mereka boleh. Karena pada akhirnya janin yang belum ditiupkannya ruh berarti tidak ada kehidupan di dalamnya. Ini menurut ulama yang memperbolehkan untuk menggugurkan janin tatkala janin tersebut belum ditiupkannya ruh. Mana dari dua pendapat ini yang lebih dekat kebenarannya? Yang lebih dekat kebenarannya dalam permasalahan ini adalah ada mujawazi malam yakun istoti maslahah, yaitu tetap tidak boleh karena kita tidak tahu ya. Sesuai dengan hadis yang tadi kita baca, hadis yang pertama dan hadis yang kedua, kita tidak tahu
Memang di dalam hadisnya, hadis yang pertama, Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ketika janin itu berumur 120 lebih, baru ditiupkan ruh. Tetapi hadis yang kedua, bahkan ketika menjadi janin, masih menjadi segumpal mani, ya, sebuah mani, ini telah diutus oleh para malaikat, diutus oleh Allah SWT malaikat untuk meniupkan ruh. Maka dari sisi ini, ya, para ulama mengatakan ini yang lebih rajih, ya, yang lebih kuat pendapatnya, tidak diperbolehkan untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya, meskipun, ya, secara akal janin tersebut belum ada roh di dalamnya, kecuali ada maslahat. Nah, kecuali ada maslahat di dalamnya. Mungkin ini salah satu masalahnya, keberadaannya janin di dalam rahim ibu ternyata membahayakan bagi si ibu, karena ibunya ini mengidap satu penyakit, sehingga kalau ada janin di dalamnya maka si ibu ini akan membahayakan, atau membahayakan si janin itu sendiri kalau dibiarkan tumbuh berkembang. Hal ini telah diketahui secara medis umpama. Ini ada maslahat, maka hal ini tidak mengapa untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Au kana fi baqaihi dararun 'alal Ya, ini telah kita jelaskan bahwa ada kemungkinan, ya, ini salah satu masalahnya, karena si ibu ini sakit, ya, dan dokter memvonisnya mungkin ibu ini jangan hamil duluan. Nah, tahu-taunya ibunya hamil. Kalau hamil menjadi konsekuensinya seperti ini dan sebagainya. Ini menurut medis. Maka hal ini tidak mengapa juga untuk digugurkan. Tapi hal itu dalam batas ketika janin belum ditiupkannya roh ke dalam janin tersebut. Adapun kalau sudah ditiupkan roh, maka hal ini tidak boleh alal itlaq, ya, tidak boleh menurut para ulama bagaimanapun untuk digugurkannya. Wallahu taala a'lam. Ada satu perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan, waqad rakhasa ta'ifatun minal fuqaha lil mar'ati isqatihi aw fi isqati ma fi batnihi ma lam yunfakh fihi ruh. Para ulama, ya, beberapa fuqaha, beberapa ahli fikih memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada seorang perempuan untuk menggugurkan apa yang ada di dalam kandungannya atau di dalam perutnya selama hal itu belum ditiupkannya ruh di dalamnya. Wa ja'aluhu kal azl. Hal ini dianggap oleh para ulama ahli fikih termasuk azl. Azl ini adalah azl ini adalah mengeluarkan sperma di luar rahim seorang wanita. Hukumnya ini boleh. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengakukan para sahabat, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azl, ya. Azl ini adalah mengeluarkan sperma dari di luar rahim perempuan ketika Al-Quran turun kepada kami. Hal ini diperbolehkan. Nah, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, para ulama yang memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada seorang perempuan, seorang ibu yang menggugurkan kandungannya ketika belum ditiupkannya ruh, itu seperti orang yang melakukan azl. Seperti orang yang melakukan azl. Wa huwa qaulun dhaif, tetapi sayang, perkataan ini adalah perkataan yang lemah. Kalau dinisbahkan atau dicontohkan dengan azl. Li'anna janin waladun in aqad. Menurut beliau Ibnu Rajab, janin, yang namanya janin itu adalah walad, adalah seorang anak yang akan jadi. Seorang anak yang akan jadi. Wa rubbama tasawwar, kemungkinan sudah mulai berbentuk. Wa fil azli lam yujad waladun bil kulliyah. Sedangkan di dalam azl, ketika berazl tidak ada walad sama sekali karena belum masuk ke dalam rahim ibunya. Makanya tidak boleh kita kemudian menyamakan orang yang menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya meskipun belum ditiupkan ruh dengan al-azl yang dimaksud dalam hal ini. Wallahu taala a'lam. Karena waktu sudah berakhir, masyaallah muslimin, mungkin ada pertanyaan sedikit dari para jamaah yang ada. Sudah? Ya. Baik, kalau memang sudah cukup, insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.